Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pemaparan mengenai progres proyek CLT Residen Karawang 2020, kemudian timeline 2021 dalam acara CLT Flipper Special Meeting dengan topik progress update tersebut. Ya. Nah, sebelum masuk ke progress update, karena ini topiknya adalah CLT Flipper, sekilas tentang Flipper. Flipper ini adalah salah satu istilah ya di dunia properti, juga ini digunakan, dikenal juga ada sebagai flipper, ada flipping. Nah, kalau flipper ini adalah orang yang melakukan transaksinya, sementara kalau flipping itu adalah prosesnya. Ya, di dalam dunia properti ini kita yang bertindak sebagai flipper itu membeli properti yang dalam waktu dekat kita akhirnya menjadi penjual properti. Ya, sehingga gambarannya adalah di dalam flipper properti ini kita membeli properti itu bukan untuk ditinggalin, ya, melainkan beli properti untuk kita bisa mendapatkan capital gain-nya, kemudian kita jual kembali propertinya. Ya, jadi itu adalah ruang lingkup singkat mengenai CLT Flipper. Kemudian di dalam CLT Flipper ini tentu ada beberapa hal penting ya, di mana yang paling utama adalah timing biasanya. Waktu untuk kita memilih take action untuk menjadi seorang flipper itu biasanya kita memilih proyek-proyek yang baru mulai. Ya, mengapa demikian? Karena ketika kita mulai mengikuti proyek yang baru dimulai, baru start, itu potensi untuk mendapatkan capital gain-nya bisa maksimal. Berbeda kalau kita beli properti yang sudah ready stock, ya, kemudian baru ini 1 bulan ke depannya, 1 tahun ke depannya, kalau dicek harganya itu tidak akan terlalu signifikan biasanya, ya, kalau itu sudah ready stock. Tetapi kalau kita belinya ketika masih mentah, ya, ketika tanahnya masih mentah dan lain sebagainya, itu begitu selanjutnya kita cek misalnya tahun depan harganya, proyek sudah ada progres, sudah ada perkembangan, itu nilainya biasanya lebih tinggi ya dibandingkan ketika membeli. Ya. Nah, di komunitas CLT properti yang kita bangun, ini kita membuat beberapa divisi. Ya, di sini ada flipper, ada broker. Kalau broker yang jual belinya, ya, atau para maklar, ya, marketing di situ. Nah, lebih luas lagi atau lebih spesifik lagi ada CLT agency, ya, lebih konsisten lagi di situ. Biasanya orang-orangnya kalau di CLT agency itu dia lebih totalitas biasanya. Kalau di CLT broker ini itu orang-orang yang freelance gitu masuk ke CLT broker, ya. Kemudian kita juga ada CLT investor, ya. Kemudian ada CLT developer yang kumpulan beberapa developer. Kemudian ada beberapa divisi yang baru akan kita bangun kemudian. Nah, di proyek percontohan pertama ini adalah master plan-nya. Ya, jadi ini desainnya kurang lebih seperti ini. Lokasinya berada di antara 2 megapolitan Bandung dan Jakarta, tepatnya di Karawang Timur. Ya, dan di sini di kawasan ini ada lebih dari 12 proyek sedang dibangun di sekitar lokasi. Kemudian kita membangun proyek ini dengan akad syariah, ya, 100% syariah, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa akad batil, tanpa asuransi. Ya, sehingga dalam hal ini kami menerapkan skema syariah dalam penjualannya. Nah, sekilas tentang perusahaan, ya, kami mendirikan perusahaan ini 2019, ya, jadi belum lama. Oke. Kemudian ini beberapa legalitasnya, akta notarisnya dan lain sebagainya. Kemudian kami sudah mendapatkan izin untuk mengelola atau membangun perumahan di lokasi saat ini itu totalnya 5 hektar. Ya, izin ini dikeluarkan 21 Mei 2019.
Jadi sejak 2019 kita sudah mengantongi izin lokasi ini, ya. Tetapi dalam realisasinya kita tidak langsung 5 hektar, kita bertahap 0,5 hektar dulu, kemudian 1 hektar, kemudian insya Allah selanjutnya bisa berkembang lagi. Ya. Dan alhamdulillah perusahaan tahun 2020 mendapatkan award ya sebagai the most innovative developer with cross laminated timber application. Ya. Nah, tujuan membangun proyek ini adalah sebagai percontohan karena CLT itu sendiri atau kepanjangannya dari cross laminated timber itu adalah barang baru atau teknologi baru di dunia properti di Indonesia. Belum banyak, bahkan belum ada developer yang secara khusus membangun proyek menggunakan CLT. Ya, dan insya Allah kita menjadi pionirnya, kita menjadi pelopor di Indonesia, dan semoga proyek ini bisa menjadi percontohan yang mana nanti tentu ini peluang untuk kita semua, ya, peluang bisnis. Ya, sehingga selanjutnya begitu ada peluang untuk kita mengembangkan CLT ini, maka insya Allah Bapak Ibu rekan-rekan menjadi orang yang di dalam mengembangkan Mama kan dialihkan ke Rukos. Ya. Nah, kemudian untuk lokasinya di Kampung Kadongdong, Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di sini kurang lebih ada lebih dari 12 proyek perumahan yang sedang dibangun ya, yang sedang dikembangkan sehingga sangat potensial. Nah, mengapa dipilih Karawang sebagai lokasinya? Bahwa ternyata di Jawa atau di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ini akan ada penyatuan megapolitan Jabodetabek dan Bandung ya, dan ini diproyeksikan bisa mengalahkan Tokyo ya, dan infrastrukturnya dibangun begitu banyak dan saat ya perkembangan infrastruktur antara Tabek dan Bandung Raya. Kemudian lokasi kita CLT Residen Karawang ini, kalau dari Bandung biasanya kita kalau dari Bandung keluar Kalihurip ya, kemudian arahnya seperti mau ke Cirebon, Cipali, tetapi tidak lanjut ke Cipali, langsung belok lagi exit tol 68. Ya, di situ ada arah Dawan kawasan industri. Nah, ketemu di situ kawasan industri Kujang Cikampek. Ya, jadi dekat dengan KIKC. Sehingga kalau kita punya aset investasi properti di sana pun cukup baik karena cukup dekat juga dengan industri ya, sehingga ada potensi ke depan ketika kita mau sewa-sewakan sebagai tempat kos dan lain sebagainya. Ini kita bisa berinvestasi di lokasi yang cukup dekat juga dengan kawasan industri Kujang Cikampek ini. Nah, kemudian kalau kita tarik garis menggunakan ini ya maps, ini ternyata lokasi kita itu di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. Jakarta sebagai the capital of Indonesia dan Bandung sebagai the fashion atau the culinary city of Indonesia. Nah, ini tengah-tengahnya adalah CLT Residen Karawang. Ya, ini lokasinya cukup strategis ya, berada di antara dua megapolitan ini, dan antara dua megapolitan itu sekarang sedang dibangun kereta cepat. Ya, ini terus berprogres dan 2021 ini progresnya akan dilanjutkan lagi pembangunan untuk kereta cepatnya, karena 2020 lalu sempat terhenti ya beberapa bulan. Nah, kemudian Karawang ini kota industri terbesar di Indonesia, sehingga ini sangat baik ketika kita punya investasi properti di dekat kawasan industri ini, tadi bisa kita sewa-sewakan ya ke karyawan yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu ya yang ada di Karawang. Tentunya banyak juga pendatang ya dari luar Karawang. Dan lokasinya ini adalah lokasi yang sedang berkembang. Banyak proyek yang sedang dibangun di lokasi ya, di dekat lokasi ini lebih dari 12 proyek. Kita kalau ke lokasi itu bisa tengok kanan, tengok kiri, bisa dihitung berbagai proyek perumahan-perumahan
itu banyak sekali di sana ya. Bahkan setelah lewati CLT Residen Karawang pun ini bisa masih ketemu proyek-proyek perumahan yang lainnya gitu. Nah, karena lokasinya sedang berkembang, maka ini potensi yang sangat baik juga ketika kita memiliki aset di situ dari awal, ya semenjak proyek baru dimulai. Nah, kemudian nanti ketika sudah berkembang semakin ramai di sana, maka nilai propertinya itu berpotensi bisa naik cukup signifikan. Nah, kemudian lokasi kita sangat dekat dengan tempat rekreasi Planet Waterboom Cikampek. Ya, ini hanya 7 menit saja kalau dari Waterboom. Jadi kalau ke lokasi itu pasti melewati tempat rekreasi Planet Waterboom Cikampek ini. Ya, sehingga kalau mau sekalian rekreasi bersama keluarga bisa sekalian ke Planet Waterboom Cikampek. Ya. Nah, kemudian ini jarak dengan yang lainnya, jarak dengan mall, dengan rumah sakit, dengan universitas, dengan kantor bupati, ini rata-rata antara setengah jam sampai 45 menitan ya ke lokasi-lokasi ini. Kemudian kelas percontohan yang kita bangun ini adalah master plan globalnya 5 hektar, tapi kita akan bangun bertahap. 1 hektar pertama pun ini dibagi 2. Jadi tahap pertama kita akan menggarap setengah hektar dulu ya, karena memang kita menggarap proyek ini tanpa bank, tanpa KYG ya, sehingga kita betul-betul menggarap ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita, dan juga kita melihat seperti apa animo masyarakat ataupun komunitas kita ya berkembang, sehingga semakin berkembang insya Allah ini proyeknya akan menyesuaikan ya. Nah, ini adalah daftar kafling yang sudah terbooking, yang sudah di-plotting ya, sudah diberi tanda. Di antaranya ada grup recovery dari Begawan Apartment, ada yang individu masing-masing, ada yang grup first launching dari Februari 2019, itu ada 2 kafling, kalau orang-orang langsung take action. Ada juga yang kelompok selanjutnya di bulan Mei 2019 itu sudah booking, ada juga yang grup 2020. Nah, ada juga dari proyek yang lain ya. Nah, termasuk ada juga yang sekarang coming soon akan digarap proyek baru dengan Sai Kampung Hijau bersama Sai Canggalen. Ini proyeknya bundling, ada 2 proyek antara CLT Residen Karawang dan ada villa di Kabupaten Bandung Barat. Ya, nah dengan begitu banyaknya kelompok ya yang sudah bergabung, nah maka ini menjadi prioritas kita juga akhirnya menggarap proyek ini tahun 2021 ini adalah yang sudah ditandain ini. Ya, baru nanti 2022 rencananya baru ke belakangnya ya. Nah, waktu terbaik untuk membeli properti ini banyak orang menyampaikan ya waktu yang terbaik membeli properti adalah sekarang gitu ya. Nah, sekarangnya itu adalah dengan kondisi seperti apa? Nah, kondisi ada 3 kondisi kalau disimpulkan secara global ya. Properti ini ada awal proyek, ada proyek berjalan, dan ada setelah ready stock setiap huni. Nah, di awal proyek ini di 2019-2020 itu developer memberikan harga perdana dan harga termurah. Jadi kalau tujuannya mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan, sebetulnya waktu terbaik itu adalah ketika 2019-2020 ya, 1 dan 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun kemarin itu proyeknya ini ibaratnya sampai ada istilah harga kadal buntung ya. Jadi harga yang di situ developer tidak dapat keuntungan. Ya, kenapa? Karena di awal-awal biasanya dengan tadi kita memilih untuk proyek ini tidak melibatkan bank ya, kita memilih proyek syariah dengan skema developer properti syariah, maka yang paling baik, yang paling potensial untuk kita bisa jual di awal-awal adalah kita jual tanpa mengambil keuntungan ya. Dan selamat Bapak Ibu yang di awal-awal sudah take action, sudah ikut serta baik itu beli sendiri ataupun beli bareng-bareng.
ya mendapatkan harga termurah ya 2019-2020. Nah, kemudian bicara resiko, tentu resiko ketika membeli ketika awal proyek itu resikonya adalah kita menunggu, ya menunggu karena proyek ini baru akan dimulai. Ya, sementara yang kedua adalah ketika kita melihat proyeknya sudah berjalan. Ya, 2021 ini proyeknya sudah berjalan, sudah ada rumah contohnya sekarang, sudah ada jembatannya karena 2020 kondisinya seperti yang ada di gambar ada di bawah di situ. Jadi mau ke proyek kita itu melewati saluran irigasi dulu sehingga harus dibangun jembatan dulu ya. Nah, kemudian 2020 itu sudah dibangun jembatannya, jembatan sementara seperti ini ya 2020 itu, dan ini foto sekitar Februari Maret 2020 ini foto ini. Nah, kemudian kalau kita bergabung atau membeli properti ini pada saat proyeknya sudah berjalan, dari sisi resiko tidak sebesar ketika awal proyek ya. Kalau awal proyek resikonya itu cukup banyak dan tadi yang pasti adalah menunggu yang cukup lama. Tapi ketika proyeknya sudah berjalan 2021 ini ya karena sudah ada rumah contoh dan lain sebagainya, dari sisi potensi capital gain masih ada karena kita membeli proyek yang sudah berjalan dan baru ya artinya belum ready stock. Nah, berbeda nanti ketika tahun depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan, ini perumahan sudah jadi, sudah siap huni, sudah banyak yang ready stock dan lain sebagainya, harganya pasti sudah sangat tinggi. Apalagi ini kita membangun bukan rumah subsidi, melainkan rumah standar komersial, standar premium. Nanti kita bisa melihat ya beberapa komponen juga di rumah contoh saat ini sudah ada beberapa yang kita expose dan kita menunjukkan beberapa komponen-komponen yang dipilih adalah komponen-komponen premium. Nah, kemudian proyek ini alhamdulillah kita sudah membuat satu master plan yang cukup menarik di mana semua berbagai tipe dari rumah itu rencananya kita akan bangun di sini. Dari mulai tipe kecil, tipe 24, tipe 30, tipe 36, tipe 48, tipe 72, tipe 45, 72, dan lain sebagainya sampai tipe 130. Bahkan insya Allah kita juga akan membangun Masjid CLT. Masjid CLT pertama di Indonesia. Ya, di Indonesia belum ada masjid menggunakan CLT. Nah, ini mohon doanya juga dari semuanya. Semoga kita bisa mewujudkan ini ya, dan insya Allah ini juga seiring dengan terisinya atau terjualnya unit-unit yang ada di proyek kita dengan luas 1 hektar ini. Apalagi nanti ketika kita melakukan perluasan ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, ya ini insya Allah semakin banyak di sini orang yang bisa menghuni, otomatis juga kebutuhan masjid juga sangat signifikan. Tetapi kalau sekarang ya di awal-awal ini karena di lokasi kita juga dekat juga ke masjid ya, tinggal keluar sedikit. Untuk di awal-awal ini masjidnya menggunakan masjid yang dekat dulu dengan proyek kita. Ya, tapi nanti ketika ini proyek sudah terbangun cukup besar, nah insya Allah kita juga sudah menyiapkan satu lokasi, satu kafling besar di sini itu untuk masjid. Ya, kemudian di sini ada rumah kos, ya rumah kos, kemudian ada working space, ada guest house, kemudian ada di sini ada ruko, ya ada ruko, sehingga tujuannya adalah ke depan Bapak Ibu ketika tertarik juga ikut bisnis CLT-nya, ikut menawarkan konsep CLT ini, kemudian calon buyernya ingin melihat contohnya seperti apa, nah, nanti bisa diajak ke sini. Kalau sekarang melihat contohnya bisa menggunakan virtual tour dulu, ada CLT Property Virtual Tour. Nah, apalagi di masa pandemi, kalau mau melihat contoh-contoh model ini bisa nanti mengakses yang virtual tour-nya. Ya, bisa melihat seperti apa model rumah yang tipe kecil, tipe studio, sampai yang tipe yang besar. Ya. Nah, kemudian ini adalah rencana besarnya
progres untuk penggarapan proyek kita 2020 ini di bagian depan ini sudah dilakukan ya, untuk pematangan lahannya sudah ada rumah contoh juga. Tetapi kalau untuk bangunan yang di sebelah depan ini guest house ataupun working space ini rencananya nanti belakangan. Ya, ini rencana belakangan. Jadi hanya rumah contoh. Setelah itu kita akan sekarang lanjut ke 2021 ini ke kafling-kafling yang sudah booking ataupun sudah terbeli, sudah terjual lunas. Ya. Nah, di sini beberapa kafling. Nah, kemudian ini adalah progres 2020 yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah mulai Februari 2020 kita mulai membangun jembatan, ya, kemudian kita juga membangun gate untuk masuk ya, sebagai tanda proyek kita. Ya, kemudian ini adalah beberapa dokumennya, dokumentasinya, progres pematangan lahannya. Kemudian di Maret, nah, qadarullah ternyata izin Allah Maret sampai Juni itu lockdown di bukan hanya di Karawang ya, tetapi di hampir seluruh kota di Indonesia yang sudah masuk COVID, sudah cukup banyak kasus COVID itu di lockdown, dan saat itu Maret sampai Juni itu tidak boleh ada aktivitas di lokasi kita. Bahkan saat itu Bupati Karawang pun saat itu positif COVID ya, dan di sini lockdown antara Maret sampai Juni 2020, sehingga kita baru melanjutkan kembali itu di bulan Juli 2020. Juli 2020 kemudian dilanjutkan pembuatan fondasi untuk rumah contoh. Ya, ini masuk ke Agustus. Jadi di Agustus kita sempat mengadakan seremoni juga ya. Sempat ada seremoni di bulan Agustus, atau saat itu peletakan batu pertama. Ya, peletakan batu pertama di bulan Agustus sambil memperingati 17 Agustus. Nah, kemudian setelah Agustus kita membuat fondasi, karena 1 bulan itu dibutuhkan untuk fondasi kering siap bangun, maka 19 September sampai 20 September itu baru kita rakit rumahnya. Dan kita ingin mencuri perhatian Indonesia minimal, saat itu kita membuat seremoni perakitan rumah CLT dalam 1 hari 1 malam. Perakitannya. Ya, jadi endingnya sampai rumahnya ini berdiri, sampai atapnya berdiri, nah baru dilanjutkan finishingnya di selanjutnya ya. Jadi 1 hari 1 malam itu proses perakitannya, dan alhamdulillah berjalan cukup lancar ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemasangan membran. Nah, ini rumah CLT ini bisa dikatakan rumah kayu ya. Rumah ini konstruksi utamanya kayu yang sudah di-cross, tetapi setelah dirakit selanjutnya dibungkus. Dibungkus, di situ ada vinil, di situ ada styrofoam, ada vinil, ada wire mesh atau kasa baja. Kemudian dibungkus lagi menggunakan GRC. Nah, ini perjalanan September, Oktober, November. Nah, November ini sudah kelihatan rumahnya itu jadi seperti rumah beton ya, karena sudah ditutup oleh GRC seperti ini. Nah, setelah ditutup oleh GRC otomatis kita tidak melihat lagi kayunya ya. Nah, tetapi setelah itu ya, setelah GRC baru selanjutnya di finishing, dikasih cladding kayu lagi. Ya, nah alhamdulillah kegiatan ini perakitan rumah 1 hari 1 malam, kemudian karena ini sesuatu yang baru juga di Indonesia, CLT ini, dan proyek ini adalah proyek percontohan pertama di Indonesia. 20 November 2020 PT Global Timber Property atau CLT Property Indonesia ini mendapatkan award ya, dan alhamdulillah disiarkan di stasiun televisi juga saat itu, dan Desember rumah contoh sudah jadi ya. Nah, ini Januari 2021 ini waktu saya kunjungan ya, alhamdulillah sudah bisa open house ya.
Nah, sekarang 2021 sudah masuk ke Februari, rencananya berulang ke sini. Jadi 2021 ini, Februari 2021, kita melanjutkan pembuatan jembatan penghubung ke belakang, kemudian dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Nah, kemudian sebelum itu flashback sedikit bahwa akhir 2019, alhamdulillah kita bisa mengakuisisi tanah yang depan dan yang dua ini nih. Ya, ini satu kepemilikan, jadi dua sertifikat. Ya, kami sudah berakad dari Desember 2019. Ya, sehingga alhamdulillah dari sisi kepemilikan tanah, izin Allah ini sudah kita sudah ikat ya, sudah berpindah sekarang kepemilikannya proses ke PT Global Timber Property, sehingga dari sisi kepemilikan tanah sudah aman ya. Nah, kemudian untuk legalitas pun ini terus dilengkapi, yang memang harus ada sebagai syarat sebuah developer itu terus dilengkapi oleh developer, oleh tim ya. Nah, kemudian ini gambaran yang lebih besarnya ya, waktu Januari saya kunjungan ke lokasi. Nah, di sini ada tangga yang cukup unik ya, sebagai furniture juga. Ini untuk naik ke mezanin. Jadi ini sebetulnya awalnya model rumah ini adalah satu lantai sebetulnya. Ya, di desain awalnya ini rumah satu lantai tipe 30. Tetapi saat itu ada request untuk mengoptimalkan ruangan di atas, jadi ada lotengnya di atas ya, sehingga atapnya itu akhirnya di atas ada satu ruangan lagi. Nah, sehingga dibuatlah modifikasi. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada lotengnya di atas. Di atas bisa digunakan tempat ruangan keluarga, bisa juga sebagai tempat tidur di atas. Ya, ini model-model atau konsep tiny house kalau di luar negeri. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sudah ada kayunya ya. Nah, ini adalah cladding kayu artifisial ini kalau yang paling luar ini. Jadi nggak usah khawatir mengenai kayunya, ini sudah paling luar. Ini kita menggunakan conwood untuk yang paling luar ya. Ini adalah artificial wood. Ya, terlihat persis sekali, kalau ini semakin dekat itu kelihatan persis seperti kayu alami. Ya, nah ini kenapa kita menggunakan artifisial, karena untuk cladding luar ini kan langsung kena cuaca, agar tahan lama, maka kita memilih yang artifisial. Ya, artifisial. Sementara untuk yang seperti ini, pintu ya, kusen, nah ini kayu asli ya. Oke, kemudian banyak juga yang suka bertanya, rumah CLT ini kan itu dasarnya kayu, seperti apa bentuk toiletnya. Nah, ini kami juga menunjukkan bahwa toiletnya, karena ini sudah diberikan waterproofing, ya sudah diberikan membran anti air, sudah dilapis vinil, ada dilapis styrofoam dan lain sebagainya, sehingga ini tidak akan kontak langsung dengan kayu. Ya, ini sudah dilapisi sehingga akhirnya seperti ya, sehingga seperti halnya rumah beton, ataupun toilet ini seperti toilet di rumah-rumah bata ya, atau di rumah beton. Oke. Nah, ini adalah gambarannya, dan ini penjelasan lanjutan untuk 2021. 2021 ini targetnya adalah kita melanjutkan pembangunan ya, meliputi pemindahan, ada beberapa box culvert yang kami akan pindahkan ke belakang untuk menjadi penghubung antara bagian depan ini dan bagian kafling prioritas, saya sebutnya. Kenapa kafling prioritas? Karena ini adalah prioritas yang akan utama sekarang kita bangun. Baru selanjutnya ada kafling yang masih tersisa di belakang, itu tahap selanjutnya ya, insya Allah 2022 ke depan nanti. Nah, saat ini posisinya atau kondisinya 2021 ini sebelum dimatangkan itu seperti ini, sudah ada tanda kafling-kaflingnya. Tetapi mengingat
untuk mengantisipasi banjir terjadi karena dekat sekali dengan saluran irigasi, maka kita harus membangun proyek ini lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari jalan. Ya, bahkan alhamdulillah kemarin begitu di daerah Cikampek dan sekitarnya itu juga banyak terjadi banjir. Lokasi kita, proyek kita ini, rumah contoh ini tidak terendam. Ya, lokasi atau bisa dikatakan tanah yang ini yang sudah dimatangkan bagian depan ini karena cukup tinggi, bahkan ada yang bilang begitu lewat itu, waduh tinggi banget ya. Ini memang kita sudah melakukan tindakan preventif untuk jaga-jaga kalau seandainya ada hujan besar ya. Di awal Februari kemarin cukup lebat ya, dan memang di daerah sini di proyek sekitar pun ada yang terendam sebetulnya ya. Alhamdulillah untuk proyek kita yang ini pun akan kita tinggikan. Jadi 2021 ini kita sebetulnya bisa juga ini langsung diuruk sedikit kemudian dibangun bisa aja, tapi untuk antisipasi agar hasilnya juga bisa lebih baik ya, dan suatu ketika nanti hujan besar dan sebagainya ini agar tidak kena banjir ya, untuk tindakan preventif maka untuk kafling ini pun akan ditinggikan ya, sehingga untuk yang sudah menunggu rumahnya segera dibangun namun bersabar dulu. Sekarang Februari Maret ini kita mulai progres ke belakang ini ya, kita mematangkan ini bukan hanya pematangan tanah berapa senti atau 1 meter berapa senti saja, tapi ini bisa sampai 1 meteran ya. Jadi cukup tinggi ini kita akan uruk ya, dengan tujuan agar bebas banjir ya. Walaupun selain itu pun nanti beberapa opsi untuk penyerapan air hujan dan lain sebagainya di proyek kita insya Allah akan kita aplikasikan juga ya. Nah, kemudian rencana di April, Juni ini lanjutan ya dari Maret ini lebih ke pembuatan turap. Ya, turap ini adalah penghalang agar tanahnya tidak tergerus ya ke samping ya, dan lain sebagainya. Ini akan kita lakukan Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Pematangan di belakang ini insya Allah akan kita laporkan nanti progresnya ya. Kemudian insya Allah target di Juli Agustus ini sudah mulai ada rumah selanjutnya yang bisa kita bangun di sini ya. Jadi targetnya Juli Agustus sampai menjelang akhir 2021 ini. Nah, di sini tuh kita akan bangun terutama untuk unit-unit yang sudah lunas ya. Adapun yang selanjutnya masih belum lunas itu bisa segera melunasi, atau selanjutnya kalau targetnya selanjutnya kita akhirnya kaflingnya itu untuk kita jual, kita kerjasamakan untuk kita jual, maka nanti kafling tersebut kita akan bandrol dengan harga plus unitnya berapa ya. Dan insya Allah ketika ini sudah matang, nanti konsepnya itu ini adalah kafling siap bangun ya, siap bangun. Jadi begitu ada yang belinya cash, nah kalau ini sudah dimatangkan, sudah ditinggikan, posisinya sudah tinggi permukaannya ya, karena evaluasi yang kemarin itu ternyata harus setinggi yang di depan. Nah, maka setelah itu dilakukan, nah selanjutnya ketika ada yang mau beli terus ingin segera tinggal di situ, itu insya Allah nanti bisa diwujudkan ya. Nah, ini adalah timeline 2021. Jadi timeline 2021 kita akan melanjutkan pengembangan di sini ya, bagian depan yang mana ini kaflingnya sudah mayoritas sudah terjual ya, sudah terbooking. Ada yang sudah lunas dengan unitnya, ada juga kaflingnya. Nah, banyak Bapak Ibu yang di sini posisinya itu kafling yang siap dikerjasamakan untuk kita jual dengan unitnya ya. Nah, kemudian ini sebagai gambaran bahwa karena unit ini
kita bangun secara bertahap, ya. Kemudian progres untuk pematangan lahan pun kita lakukan secara bertahap. Ini akan berpengaruh juga pada harga jual dari kafling, ya. Harga jual dari kafling per meternya ini rata-rata bagian depan ini kita bandrolnya itu di 4 juta per meter. Ya, karena ini memang bagian muka, bagian depan sekali, ya, dan di sini akan kita bangun guest house, working space, ya, kemudian kalau nanti dilanjutkan ke sini, ini ada ruko dan lain sebagainya, ya. Nah, sementara di sini ada rumah kos, kemudian di sini nanti kafling 2021 ini digarap, ya, dan ini harganya kita sudah naik sudah 3 jutaan per meter, ya. Kemudian yang belakang ini masih 2 juta per meter, ya. Nah, ini adalah bentuk ini menunjukkan bahwa ketika kita menjadi seorang flipper di mana tahun lalu misalnya masih 1 juta 2 jutaan per meternya, bahkan ada di bawah itu gitu ya. Misalnya hanya 1,5 juta per meter kehitungnya. Nah, tahun ini nanti dibanderolnya ini sudah 2 kali lipat. Sehingga kalau modalnya misalnya beli kafling dulu 100 juta, ini misalnya dijual bisa 200 juta satu kaflingnya, ya. Ketika ini kaflingnya sudah siap bangun. Nah, ini akan kita progreskan pematangan lahan di sini. Jadi kita akan fokus 2021 itu di bagian kafling-kafling yang ada di sini, ya. Nah, baru nanti tahun depannya 2022 ke belakangnya. Oke. Nah, ini gambarannya. Jadi sekarang kita akan garap itu yang bagian depan ini dulu, ya, bagian depan ini. Oke. Nah, itu adalah penjelasan mengenai progres 2020 tahun lalu dan juga planning atau timeline 2021, ya. Nah, insya Allah dengan progres ini tentunya dari sisi nilai properti kita, ya, yang mana Bapak Ibu rekan-rekan sebagai flipper tentu di sini secara tersirat ini value dari properti Bapak Ibu rekan-rekan ini sudah naik, ya, sudah naik dari tahun lalu, ya, dari semenjak bergabung membeli ikut serta dalam CLT Flipper misalnya, ya, baik itu sendiri ataupun berkelompok. Nah, sekarang sudah harganya sudah lebih tinggi. Ya, nah, ini adalah diantaranya keunggulan, ya, ketika bergabung menjadi bagian dari CLT Flipper. Ya, dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa di proyek kita ini alhamdulillah animo masyarakat cukup baik. Ini ada yang beli satuan, ada yang satu orang atau satu keluarga beli 2, ya, sudah booking 2, kemudian ada juga kelompok-kelompok, dan kami dedikasikan proyek ini untuk recovery juga. Ya, ada yang recovery dari proyek ataupun dari bisnis lain, ya, dari bisnis lain recovery-nya di sini, karena memang proyek ini bukan hanya semata-mata profit, insya Allah di sini juga kami ingin menjadi solusi juga untuk berbagai bisnis, ya, berbagai bisnis yang di sini bisa recovery. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini bagian depan ini ada sisa 2 kafling lagi yang rencana ini tipe 4872 atau bisa juga di sini tipe 3672, ya. Nah, ini ada 2 kafling lagi yang masih ready stock, ya, yang masih siap untuk kalau ada yang berminat nanti untuk nambah atau untuk beli, ya, atau nanti kalau mau mereferensikan, mau menawarkan, ayo investasi di sini. Nah, ini ada sisa 2 lagi yang di sini gitu ya, yang di bagian depan yang sekarang progresnya ini akan cukup maksimal, insya Allah 2021 kita akan bangun, kita akan matangkan lokasi sebelah sini, ya, dan kita targetkan 2021 ini bangun yang sudah warna merah ini adalah yang waktu itu mengambil promo hanya bayar 50% saja. Jadi yang warna merah ini selamat, ini adalah konsumen yang saat itu membeli di promo, ya, hanya bayar
harga 50% saja dari harga, yaitu ketika di awal project. Ya, tentu sekarang nilainya sudah lebih tinggi, sudah 2 kali lipat lebih ya. Nah, kemudian kalau di belakang, nah di sini masih banyak. Kalau di sini masih kosong nih yang paling belakang. Dan ini targetnya 2022 kalau yang paling belakang ini baru kita pematangannya ya. Nah, kemudian ada juga satu lagi nih yang hook yang masih masuk di depan. Nah, ini cukup strategi juga cukup bagus juga ini ya, yang bagian hook ini. Di antaranya itu Bapak Ibu informasi mengenai progresnya, dan semoga dengan disampaikan progres ini Bapak Ibu bisa melihat, bisa menilai tentang proyek ini, dan insya Allah kami dari developer terus istiqomah untuk menjalankan proyek ini dengan skema syariah.